Halo, salam sehat untuk kita semua. Nama saya Juliana Kalidu dengan nomor induk mahasiswa 2214202023. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1 ekstensi semester 7. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi tentang tsunami. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah keperawatan bencana dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengke, sarjana keperawatan magister kesehatan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pengertian tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang atau ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang, ombak lautan. Su artinya lautan dan nami berarti gelombang atau ombak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tsunami adalah gelombang laut dahsyat, gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Biasanya terjadi di Jepang atau di sekitarnya. Selain gempa bumi, penyebab lain terjadinya tsunami perlu untuk diketahui, sebab bencana ini cukup rawan terjadi di Indonesia. Dengan mengenal penyebab terjadinya tsunami, dapat membantu memahami bencana ini secara keseluruhan. Tak hanya mengetahui penyebab terjadinya tsunami, membuat seseorang dapat segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Tsunami memiliki tanda-tanda alam yang dapat dideteksi, yaitu adanya gempa bumi dengan guncangan yang kuat. Kemudian didahului dengan surutnya air permukaan laut yang cepat dan disusul suara gemuruh keras dari dinding air tsunami yang mendekat. Waktu tiba tsunami lokal di Indonesia berkisar antara 10 sampai 60 menit. Namun di beberapa lokasi ada yang kurang dari 10 menit, bahkan kurang dari 5 menit. Untuk itu, masyarakat hendaknya mengetahui tempat dan jalur evakuasi terdekat dari tempat berada dan memahami 3 langkah tanggap tsunami, yaitu tanggap gempa bumi. Waspada ketika terjadi gempa bumi yang guncangannya dirasakan lama, dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Maka jauhi pantai dan tepi sungai serta cari informasi apa yang terjadi. Tanggap peringatan. Dapatkan informasi peringatan dini tsunami dari BMKG. Jika terdengar bunyi sirene, masyarakat harus segera melakukan evakuasi. Tanggap evakuasi. Setelah merasakan gempa bumi atau menerima peringatan tsunami, masyarakat harus segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sebagai persiapan, masyarakat harus menyelaraskan rencana dan simulasi kedaruratan bersama keluarga dan lingkungan terkait. Setelah terjadi gempa, masyarakat tidak disarankan pergi ke pantai untuk mengecek dan melihat datangnya tsunami, karena gelombang tsunami bergerak sangat cepat. Jangan menggunakan kendaraan saat evakuasi, karena berpotensi menyebabkan kemacetan dan menghambat proses evakuasi. Saat terjadi tsunami, masyarakat disarankan tetap berada di tempat yang tinggi dan aman. Jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan segera turun ke tempat yang lebih rendah, karena gelombang tsunami tidak datang sekali. Bisa jadi gelombang selanjutnya yang datang justru lebih tinggi dan berbahaya. Saat terjadi tsunami, masyarakat berada dalam kapal segera arahkan kapal ke laut, jangan mendekat ke pantai. Pastikan Anda telah memperoleh informasi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir dari BMKG, bukan dari informasi yang tidak valid asal sumbernya. Tetap menjauhi area gedung yang rusak, area yang tergenang, dan jauhi jaringan instalasi listrik serta pipa gas. Halo semuanya, selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini terletak di Jalan Walter Mawasidi 6 nomor 129 Bahu Lingkungan 2. Dan lokasi Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini sangat strategis di pusat kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini juga memiliki gedung yang sangat megah dengan 7 lantai yang terdiri dari ruangan kantor, ruangan kelas,
laboratorium keperawatan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, dan juga terdapat rooftop di lantai paling atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini juga memiliki 6 fakultas dan program studi. Di antaranya yang pertama Fakultas Pertanian, program studi Agribisnis. Yang kedua Fakultas Hukum, program studi Hukum. Yang ketiga Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Yang kelima Fakultas Sastra, program studi Sastra Inggris. Yang keenam Fakultas Keperawatan, program studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nursing. Di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan terverifikasi, di mana tenaga kerja atau pendidik di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini dengan lulusan S2 atau S3 di dalam maupun di luar negeri. Nah, para lulusan Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini juga sudah bekerja di berbagai daerah, bahkan juga bekerja di luar negeri. Untuk itu, para putra-putri bangsa yang ingin meraih cita-cita, segera datang ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Yakin dan percaya bahwa Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini dapat menciptakan pemimpin yang baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.